Salam, selamat hari Minggu, selamat berbakti, beribadah kepada Tuhan. Puji syukur, hari ini kita kembali bisa bertemu dalam ibadah online bersama, apakah di dalam negeri ataupun di luar negeri, bahkan di pedalaman, di pedesaan, dimanapun sudah berada, dalam keadaan apapun. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan penuh hormat. Dan kami menyambut dengan penuh sukacita saudara-saudara yang datang kepada Tuhan untuk memuji, memuliakan namanya, dan mendengarkan pemberitaan firman untuk mengerti maksud dan kehendaknya. Mari sebelum kita memulai ibadah online pada hari ini, kita bersatu teduh sejenak, mohon bimbingan, pimpinan, hikmat dan pertolongan Roh Kudus. Kita bersatu teduh sejenak. Amin. Kita akan memulai ibadah online pada hari ini. Mari saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk membuka Mazmur pasal 34 ayat kedua sampai ketiga. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Kita awali ibadah online pada pagi ini dengan kita memujikan Hai bangkit bagi Yesus. Dia yang telah mati, namun bangkit bahkan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Suatu tempat di dalam kekekalan bersama Dia yang penuh dengan damai dan sukacita. Mari kita pujikan Hai bangkit bagi Yesus. Biarlah kita pujikan dengan penuh hormat. Raja dan jangan menyerah.
Mari kita habiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Begitu banyak cobaan, godaan, tantangan, hanya dalam bimbingan, pimpinan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhanlah kita bisa sanggup melewati hari demi hari, apapun yang kita hadapi, baik itu problem, masalah, kesukaran, dan kesesakan, serta beban hidup. Biarlah kita terus dipimpin oleh Tuhan. Kita diberi hikmat olehnya di dalam anak-anakmu. Kita akan masuk ke dalam doa. Mari kita masuk ke dalam doa. Kita naikkan doa ucapan syukur, pengampunan dosa, untuk pemberitaan firman yang akan kita dengar sebentar lagi. Juga kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan dan kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini. Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sekali lagi hidup, menghirup udara yang segar, menjalani hari demi hari dalam pimpinan-pimpinan dan pemeliharaan. Kami sungguh mengucap syukur karena pada minggu-minggu yang lalu Engkau telah begitu banyak memberikan berkat-Mu kepada kami, baik itu jasmani maupun rohani, makanan, minuman, keuangan, pertolongan, campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan hikmat di dalam kami mengambil setiap keputusan. Kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Setiap apa yang kami rasakan luar biasa.
Bahkan saat kami merasakan seolah-olah jalan buntu, Engkau telah memberikan caramu, jalanmu yang ajaib. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan, untuk pemeliharaan kepada kami sampai detik ini. Kami sadar kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini dengan segala keberadaan kami. Dosa-dosa dan pelanggaran kami begitu nyata di hadapan-Mu, baik itu dalam pikiran, hati, perkataan, sikap, motivasi. Semuanya terang benderang. Baik itu yang telah merugikan, melukai orang lain, bahkan mengabaikan firman-Mu. Oleh karena itu ya Bapak, sebelum kami melanjutkan ibadah online pada pagi hari ini, kami memohon belas kasihan dan pengampunan-Mu. Dan kiranya darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib di Golgota membasuh setiap kami, baik hamba-Mu yang memberitakan firman maupun jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online pada saat ini. Ampuni kami ya Tuhan, sehingga kami dilayakkan untuk tetap terus melanjutkan ibadah online pada pagi hari ini. Biarlah pengampunan-Mu boleh terus berlangsung atas kami yang berdosa ini. Dan kami bersyukur pada pagi hari ini kami akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus memimpin kami, setiap kami, baik jemaat dan mendengar maupun hamba-Mu yang telah mempersiapkan firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami hanya mendengar pemberitaan firman Tuhan dan mendapatkan kebenaran yang datang daripada-Mu. Singkirkan segala pikiran-pikiran yang kacau balau membara kemana-mana. Berikan kami hati yang tunduk, hati yang terbuka, hati yang penuh sukacita, hati yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Dan berkatilah pemberitaan firman pada pagi hari ini, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh lebat, berbuah manis, bagi segala hormat dan kemuliaan-Mu sendiri. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan, khususnya pada pagi hari ini yang kurang fit. Berikanlah kesegaran, berikanlah konsentrasi, berikanlah kata-kata, berikanlah kesehatan, berikanlah apapun yang dia butuhkan untuk bisa menyampaikan pemberitaan firman dengan benar, dengan baik, dan sejelas-jelasnya. Dan di atas semuanya itu kami boleh dibentuk menjadi pribadi yang baru. Pribadi yang total memuliakan Tuhan di segenap aspek kehidupan kami. Kami sadar ya Tuhan, dimanapun firman diberitakan, setan, iblis, dan agen-agennya beserta kroni-kroninya tidak akan tinggal diam. Karena itu kami mohon kuasa-Mu, urapan-Mu, sehingga apapun yang mereka lakukan sepanjang ibadah online ini tidak akan berhasil. Bapa di surga, kami juga mempersiapkan persembahan yang akan kami berikan sebagai respon. Kami telah menerima pemberitaan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memberkati persembahan kami, memakai setengah rupa persembahan tersebut sehingga hanya dipakai untuk memprioritaskan yang bernilai kekal untuk memuliakan-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga mereka hanya menomorsatukan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan. Kuduskanlah persembahan ini ya Tuhan, bagi kemuliaan-Mu sendiri. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ada begitu banyak bencana, baik itu tanah longsor, banjir, kebakaran,
dan lain-lain. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk bangsa dan negara kami, ya Tuhan. Khususnya mereka yang tertimpa bencana, biarlah Tuhan memberikan pertolongan, memberikan berkat kepada kami di dalam menangani bencana ini. Dan berkatilah juga para korban, sehingga mereka tetap dihiburkan, dan khususnya anak-anak Tuhan, mereka tetap berharap dan bersuka-cita melihat campur tangan Tuhan, dan berharap penuh kepada Tuhan, dan mengambil balik semua bencana ini. Kami tidak lupa menitipkan para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan sampai yang tempat yang terkecil di mana kami tinggal. Bapak, kami mohon berkatilah supaya mereka semua bekerja dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa secara khusus di mana korupsi makin gila-gilaan hingga ratusan triliun, bahkan tidak menutup hingga ribuan triliun, yang semestinya dana tersebut bisa dipakai untuk kesejahteraan dan kesejahteraan rakyat. Bapak, biarlah dana tersebut bukan dimakan oleh 1-2 orang yang mementingkan dirinya sendiri ataupun kelompoknya, tetapi bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Kami tidak lupa menitipkan untuk kesejahteraan, kesejahteraan, persatuan dan perdamaian bangsa dan negara kami. Ada begitu banyak sumber-sumber yang berpotensi untuk perpecahan. Bapak, kami menitipkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu. Bahkan sekalipun kemungkinan yang terburuk yang akan kami alami, khususnya anak-anak Tuhan, kami tetap mohon belas kasihan-Mu. Kami berdoa untuk pihak-pihak yang sengaja ingin membuat kacau balau, supaya Tuhan bertobatkan, supaya mereka mendengar Injil, percaya kepada Juru Selamat, dan diselamatkan. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus untuk tempat di mana kami tinggal. Kami merindukan tempat yang damai, tempat yang sejahtera. Tanpa berkat-Mu semuanya akan sia-sia. Karena itu berkatilah juga tempat kami tinggal, baik tempat di mana kami bekerja, melayani, ataupun beraktivitas yang lainnya. Berkatilah juga seluruh warga sekitar kami. Bapa di surga, kami menaikkan pokok-pokok doa syafaat khususnya untuk jemaat-Mu yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh, mengalami sakit penyakit, baik itu jasmani ataupun rohani, baik itu di rumah sakit ataupun di rumah-rumah. Kiranya Engkau berbelas kasihan melawat mereka, menjamah mereka dalam nama Kristus. Di dalam nama Yesus, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, supaya mereka boleh disembuhkan. Dan Tuhan sendiri memakai mereka untuk segala hormat dan kemuliaan. Dan semuanya itu adalah karena kasih setia-Mu. Berkatilah iman mereka, pengharapan mereka, dan Tuhan sendiri memberikan penghiburan baik pada keluarga besar maupun yang merawatnya. Dan berkatilah rumah sakit, dokter, perawat yang merawat mereka. Masih ada Tuhan. Bahkan saat secara medis sudah memutuskan tidak ada jalan. Bapa, Engkau pencipta kami. Kami berharap dan bersandar kepada-Mu. Kami berdoa secara khusus
untuk jemaatmu yang saat ini mengalami keterpurukan secara ekonomi finansial, bahkan mengalami kebangkrutan habis-habisan, tidak tahu lagi harus melakukan apa. Ingatkan mereka, Roh Kudus melalui mereka memberikan penghiburan, masih ada Tuhan. Jalan Tuhan tidak terselang. Berkatilah supaya mereka bisa bangkit kembali dan memakai sukacita yang datang daripadamu, jalan keluar daripadamu, untuk mengembalikannya demi kehormatan dan kemuliaan nama-Mu sendiri. Berikanlah hikmat Roh Kudus, memberikan hikmat kepada mereka apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka kerjakan di dalam merintis usaha ataupun segala sesuatu yang mereka rintis. Bapa, kami sadar tanpa berkat-Mu semuanya akan sia-sia. Serajin apapun, segiat apapun yang kami lakukan, kami tetap memerlukan Engkau. Dan kami hanya bersandar dan berharap kepada Engkau. Kami juga tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami perosotan ekonomi, kemerosotan iman, pengharapan, ingin undur dari Tuhan, ingin undur dari gereja, ingin undur dari pelayanan, ingin undur dari komunitas saudara seiman, karena begitu banyak beban, problem, kesalahan yang mereka alami. Bapak, biarlah Roh Kudus, Roh penghibur itu melawat mereka satu persatu, memberikan roh kirana, membangkitkan sukacita, memberikan semangat baru, bahkan menjadikan mereka pribadi yang benar-benar baru, pribadi yang total memuliakan Tuhan. Dan mereka bisa memandang betapa rencana Tuhan jauh lebih indah dari apapun yang sudah mereka rencanakan. Sebab Engkau Maha tahu dan Engkau Maha kuasa, dan Engkau mengetahui apa yang baik buat kami. Kami tidak lupa juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini bersukacita, baik itu ulang tahun, pernikahan, bersukacita karena menikmati rumah baru, mobil baru, usaha baru. Bapak, lengkapkanlah sukacita mereka. Ingatkanlah bahwa semuanya itu dari Engkau. Dan supaya mereka memakai semuanya itu untuk kemuliaan, bukan untuk sesuatu yang sifatnya egois, untuk kepentingan diri sendiri. Bapak di surga, kami serahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu, ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Engkau yang Maha Kuasa, Maha segalanya. Pimpin kami di dalam kami melangkah, selangkah demi selangkah, akan tiap langkah Tuhan pimpin kami. Tidak ada waktu di mana Tuhan melepaskan kami. Saat kami terlepas dari kasih setia-Mu, kami pasti terhilang, kami pasti binasa. Oleh karena itu pimpin kami ya Tuhan, supaya kami mengerti apa arti hidup ini, apa maksud-Mu menempatkan kami di dunia untuk kami jalan. Terima kasih Tuhan. Inilah seru dan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita pujikan sekali lagi pujian Kusuka menuturkan. Biarlah kita senantiasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh diberikan sukacita
untuk menuturkan cerita yang mulia itu kepada orang-orang yang kita kasih, kepada orang-orang sekitar kita, tempat kerja kita, di lingkungan kita, atau bahkan di dalam komunitas tempat kita bersosialisasi. Mari kita pujikan, ku suka menuturkan.
untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini saya berjudul Mimpi dan Penglihatan. Yang diambil dari Yeskiel 13 ayat 6-9. Yeskiel 13 ayatnya yang ke-6 sampai 9. Penglihatan mereka menipu dan tenungan mereka adalah bohong. Mereka berkata, demikianlah firman Tuhan. Padahal Tuhan tidak mengutus mereka. Dan mereka menanti firman itu digenapinya. Bukankah penglihatan, tipuan yang kamu lihat, dan tenungan bohong yang kamu katakan? Kalau kamu berkata, demikianlah firman Tuhan. Padahal aku tidak berbicara. Sebab itu beginilah firman Allah, firman Tuhan Allah. Oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong, maka aku akan menjadi lawan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengacungkan tanganku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Mereka tidak termasuk perkumpulan umatku dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Saudara yang dikasihi, pagi ini kita membaca, menggali dan merenungkan firman Tuhan dengan topik mimpi-mimpi dan penglihatan dengan keyakinan Kristen. Pertanyaan utama kita adalah, bolehkah orang Kristen mempercayai mimpi? Ini menariknya. Mari kita mencari jawaban dari firman Tuhan, dari Alkitab. Apa kata Alkitab berkaitan dengan mimpi? Mimpi, apalagi itu kalau yang enak-enak, yang membuat hati kita senang, itu seringkali membuat kita lupa. Tetapi mimpi juga bisa menjadi pengingat, mengingatkan kita untuk waspada di dalam melangkah ke depan. Mimpi juga bisa diotak-atik gitu ya. Dan biasanya yang menguntungkan dirinya diharapkan terjadi. Mimpi penglihatan banyak digunakan oleh para hamba Tuhan untuk menarik jemaat sebanyak mungkin. Karena menarik. Dan orang Indonesia seringkali tertarik pada hal-hal yang seperti ini. Mimpi-mimpi, penglihatan-penglihatan. Sehingga membuat khotbahnya terkesan agar lebih menarik dan lebih diterima di mana-mana. Saudara yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kita untuk waspada terhadap setiap mimpi, penglihatan, dan ramalan. Dikatakan di sana, penglihatan menipu. Artinya mereka melihat kesia-siaan. Firman Tuhan di situ sudah ingatkan kepada kita. Ada yang mendasarkan ajarannya
dengan menekankan penglihatan ketimbang firman Tuhan. Mimpi-mimpi penglihatan itu real atau tidak? Bagaimana mengujinya? Bagaimana mengeceknya? Kok tahu itu asli? Dasarnya apa? Bahkan di dalam hal penglihatan juga tidak ada saksinya, hanya dia sendiri yang mengklaim melihat penglihatan. Kok lekas percaya? Bagaimana kalau dia hanya sekedar mengarang bebas? Adakah pernah kita merenungkan satu kemungkinan ini? Dan bukan asal telan begitu saja. Setiap mimpi dan penglihatan yang disaksikan oleh hamba Tuhan, siapapun, jangan asal setuju dan kagum, seperti yang digambarkan kitab suci. Apakah yang dia ceritakan terhadap mimpi dan penglihatan itu sesuai dengan yang digambarkan kitab suci atau tidak? Atau malah tidak cocok sama sekali dengan kitab suci, bahkan bertentangan, bertabrakan? Pikirkan satu hal. Iblis bisa menipu agar orang terjebak. Yang kedua, tenungan bohong atau ramalan palsu dalam versi kitab suci yang lainnya. Yang dimaksud di situ adalah ramalan palsu. Ramalan yang tepat sekalipun bisa bohong atau menipu. Yang sering kacau atau tidak tepat itu biasanya ramalan cuaca dan ramalan nasib. Tapi akhirnya orang bahkan rela membayar mahal untuk hidup. Semakin membuat orang penasaran, semakin mahal dan orang rela untuk mencari. Natur orang berdosa memang seperti ini. Ramalan bukanlah pedoman pegangan hidup. Pedoman hidup orang percaya hanyalah firman Tuhan. Maka hati-hati bagi yang menipu jemaat, yang memanfaatkannya untuk mengeruk keuntungan pribadi dan kelompoknya dengan berkedok kesalahan. Perhatikan praktek dan cara hidupnya yang sebenarnya bagaimana. Sinkron tidak, cocok tidak dengan apa yang diajarkan. Yang kedua, firman Tuhan mengingatkan kita untuk waspada. Jangan lekas terpikat oleh hal-hal yang terlihat atau kedengarannya spektakuler. Ini sering sekali terjadi. Umumnya pada jemaat awam. Siapapun yang makin menyimpang atau menjauh dari kitab suci akan berpotensi menyesatkan dan disesatkan. Kitab suci sudah lengkap. Firman Tuhan sudah sempurna. Maka kalau kita ingin tahu maksud dan kehendak Tuhan, bacalah kitab suci, galilah, renungkan, dan lakukan firman Tuhan. Jangan mengarang bebas. Jangan memakai teologi spekulasi. Mungkin begini, mungkin begitu. Tidak jelas. Hanya yang mengikuti logika kita terima. Tapi kalau tidak masuk logika kita tolak. Masuk akal atau tidak, kita menerimanya atau tidak, firman Tuhan tetap firman Tuhan. Segala sesuatu ujilah dengan firman Tuhan, bukan yang lain, termasuk melalui mimpi dan penglihatan.
Sekali lagi, karena setan bisa menipu melalui itu. Para pelayan hamba Tuhan banyak sekali yang memakai klaim-klaim Tuhan berbicara. Banyak hamba Tuhan palsu yang berbicara demikian. Mereka tidak mengambilnya dari firman Tuhan, tapi dari diri mereka sendiri, dari pengertian mereka sendiri. Kemudian meminta atau memaksa firman Tuhan untuk menyetujui pola pikiran mereka, pemikiran mereka. Mereka bukan menggali, kemudian dari menggali firman Tuhan itu muncul ajaran. Mereka sudah ada pikiran sendiri, pemikiran sendiri. Kemudian mencari ayat pendukung yang menguntungkan mereka, yang enak didengar. Dan ini biasanya mengacaukan jemaat. Mari kita disiplin, hanya mengatakan apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita, Tuhan Allah yang akan menjadi lawan mereka, karena mereka telah berani dan lancang memutarbalikkan kebenaran untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Tuhan Allah mengacungkan tangannya kepada nabi-nabi palsu yang telah sembrono memakai kata-katanya sendiri seolah-olah itu dari firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, tegaskan di situ, mereka tidak termasuk perkumpulan umat Tuhan. Sekalipun kelihatannya jemaatnya banyak, sekalipun kelihatannya rumah ibadahnya besar dan megah, sekalipun kelihatannya mereka memuji menyembah Tuhan dengan tulus, padahal sebenarnya hanya menyanyi, menari riang gembira yang hanya memuaskan perasaan mereka sendiri. Dan gembalanya, gembala palsu mereka, gembala pepahan itu, mengarahkan jemaahnya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Tapi sebenarnya mereka bukan termasuk umat Tuhan. Hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang demikian, bertobatlah. Atau keadilan Allah, keadilan Tuhan akan dinyatakan kepadamu. Firman Tuhan sudah mengingatkan. Allah sendiri yang akan menjadi lawan mereka. Tuhan mengacungkan tangannya terhadap hamba-hamba Tuhan yang dengan sembrono mengatasnamakan firman Tuhan, padahal dari dirinya sendiri. Sadari bahwa dialah Allah yang berdaulat. Dia tahu persis apa yang saudara ajarkan, apa yang saudara maksudkan, apa motivasi sebenarnya saudara melayani. Dan ingat, Allah berotoritas penuh atas hidup ini. Jadi hati-hati di dalam menyampaikan kebenaran. Sampaikan hanya apa yang firman Tuhan maksudkan. Mengapa perlu kita memperhatikan mimpi? Sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa Allah sering berbicara kepada manusia melalui mimpi di dalam Alkitab. Namun sering berjalannya waktu, seiring dengan berjalannya waktu, bukan mimpi-mimpi dan penglihatan itu, tapi banyak gereja yang menekankan pada mimpi dan penglihatan. Mimpi bukanlah standar kebenaran, sekalipun di dalamnya terkandung sukacita, kegembiraan, dan harapan. Boleh saja punya impian setinggi langit, sampai terbawa ke dalam mimpi.
Tapi itu hanya dijadikan motivasi supaya kita berjuang makin keras, lebih keras lagi untuk mencapainya, untuk menggapainya dengan prinsip kehendak Tuhan lah yang jadi. Karena dia tahu apakah itu akan baik bagi kita atau tidak, atau justru akan menghancurkan kita. Sebaliknya, kita tidak tahu apa yang kita minta, yang kita doakan. Apakah itu baik untuk kita? Dalam pandangan dunia mungkin iya. Tapi bagaimana dalam pandangan Tuhan? Itu yang jauh lebih penting. Jadi sekali lagi, hanya Alkitab firman Tuhan satu-satunya standar kebenaran orang percaya. Mimpi ada maknanya yang terkandung di dalamnya. Apakah itu seperti yang Alkitab gambarkan atau malah bertentangan, bertabrakan dengan firman Tuhan? Apakah mimpi itu selaras dengan firman Tuhan? Kita melihat sekarang apa yang dikatakan Alkitab firman Tuhan tentang mimpi. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagian besar referensi tentang mimpi dalam Alkitab dapat ditemukan di dalam Perjanjian Lama. Allah menggunakan mimpi sebagai salah satu cara untuk menyampaikan kesannya kepada para nabi dan tokoh-tokoh penting, misalnya Yakub, Yusuf, Daniel. Semuanya menerima pesan-pesan ilahi melalui mimpi. Ingat, waktu itu kitab suci baru hanya Perjanjian Lama. Ada mimpi-mimpi yang diilhami dari Tuhan, artinya yang selaras dengan firman Tuhan, yang seperti kitab suci gambarkan. Ada juga mimpi-mimpi yang kosong, namun kita juga perlu hati-hati. Alkitab memberi peringatan tentang mimpi-mimpi palsu dan tentang kesia-siaan berpegang pada mimpi-mimpi yang kosong. Yeskiel 13 ayat 6-9 yang baru kita baca tadi. Maka kita diminta untuk menguji segala sesuatu dengan cerita ini kemana-mana. Kalau dia cinta kebenaran, mestinya dia mencek terlebih dahulu dengan firman Tuhan. Apakah penglihatan tersebut, apakah mimpi tersebut sesuai dengan yang digambarkan di dalam kitab suci atau tidak? Karena sadari, jemaat awam biasanya asal telan begitu saja. Apalagi kalau hamba Tuhan itu ngetop, terkenal, populer di mana-mana. Renungkan, di mana dalam bagian Alkitab yang menggambarkan setan menyiksa manusia di neraka? Sekarang setan masih diberi kesempatan untuk menggoyahkan iman manusia. Kalau nanti di neraka, mereka akan disiksa, bukan menyiksa. Renungkan, siapa yang mengangkat iblis, setan, dan kawan-kawannya menjadi algojo atas manusia? Sedangkan mereka adalah bapa dari segala kejahatan. Banyak sekali mereka menjadi algojo atas manusia. Bahwa orang tersebut asal menceritakannya tanpa mengeceknya terlebih dahulu dengan firman Tuhan, menunjukkan bahwa dia tidak cinta kebenaran. Dan memang orang yang tidak berasal dari kebenaran, dia tidak akan cinta kebenaran. Mengapa dia terus menceritakan kesaksiannya tentang neraka kemana-mana? Mungkin memang dia bermimpi atau melihat tentang neraka, tetapi mimpi itu pasti bukan dari Tuhan, karena tidak sesuai dengan yang digambarkan dalam kitab suci. Kalau bukan dari Tuhan, ya pasti dari setan. Apa motivasinya dia menceritakan kemana-mana tentang itu? Mungkin supaya lekas ngetop, terkenal, dapat diterima di mana-mana, banyak pengikut,
atau cepat populer. Dan modusnya iblis dari dulu memang seperti itu. Semakin kita menyimpang dari firman Tuhan, dia akan menyediakan pendukung sebanyak-banyaknya. Cerita mengarang bebas yang model begini mudah diterima, sekalipun itu tidak sesuai dengan gambaran kitab suci. Karena banyak orang yang suka dan mengaguminya. Apalagi kalau sudah kesengsem, kagum dengan personalitinya, dengan ketampanannya dan sebagainya. Mari kita melihat sekarang tentang mimpi. Salah satu buku yang laris adalah buku tentang tafsir mimpi. Meski banyak yang kacau, tapi peminatnya juga banyak. Yang pertama, mimpi adalah salah satu cara atau sarana Allah mengkomunikasikan kehendaknya. Dan karena kitab suci sudah lengkap, hanya yang selaras dengan firman Tuhan yang layak diterima. Tapi itu pun bukan sebagai pedoman. Pedoman orang hidup, pedoman hidup orang percaya hanya firman Tuhan. Jadi sekali lagi, mimpi sebagai salah satu cara di mana Allah mengkomunikasikan kehendaknya kepada manusia. Kalau kita mau mencari kehendak Tuhan, carilah melalui firman Tuhan. Jangan yang aneh-aneh. Menepi ke gunung bertapa, menyendiri, menunggu suara-suara, iblis masuk ke saudara. Yang kedua, mimpi tidak boleh dianggap sebagai wahyu yang setara dengan firman Allah. Jangan sampai membawa jemaat lebih terpikat kepada mimpi penglihatan ketimbang firman Tuhan. Roh Kudus mengarahkan kepada setiap orang percaya untuk membaca, menggali, merenungkan, dan melakukan firman-Nya yang sesuai dengan Alkitab, buku karangannya sendiri. Roh Kudus tidak akan mengarahkan pada yang lain selain firman-Nya. Sebaliknya, setan, iblis, dan koron-koronnya, agen-agennya senang menggiring orang agar mempercayai, tertarik, dan berharap terjadi seperti mimpi penglihatannya. Kalau dia bermimpi atau mendapatkan penglihatan dan neraka, apa manfaatnya? Bagaimana kalau itu terjadi sebenarnya dia nanti di neraka? Harusnya takut dan gentar terhadap itu. Firman yang suci dan agung dan mulia tak bisa dibandingkan dengan mimpi-mimpi ataupun penglihatan-penglihatan yang bisa menipu, memanipulatif orang berdosa. Ketiga, berhati-hatilah dalam menilai mimpi, menilai penglihatan. Tuhan yang mengatur segalanya, termasuk dalam memberi mimpi dan penglihatan kepada seseorang. Jangan dipercaya dulu. Cek dulu selaras atau tidak dengan firman Tuhan, seperti yang digambarkan kitab suci atau tidak. Kita harus berhati-hati dan selalu menilai mimpi-mimpi dan penglihatan itu dengan standar firman Allah. Jadi jangan dijadikan patokan kode buntut, nomor undian, atau lotre. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mempunyai teman waktu kerja di Batam dulu. Dia hobi sekali dengan nomor togel siji dan surat Singapura. Setiap morning meeting yang pertama kali dilaporkan,
bukan laporan production lain, tapi baru ada mimpi tak? Pernah suatu hari saya mimpi sepatu saya terbakar dan dia minta nomor sepatu saya berapa. Saya bilang 41. Pada waktu itu, sekarang sudah 42 ya. Langsung dia tembak dengan beberapa nomor yang lain seperti biasa. Ternyata tembus. Dan dia senang sekali. Pernah juga dimarahi karena laporan part number barang stok di gudang ke bos yang orang Singapura. Itu salah sampai 4 kali. Salah laporan sampai 4 kali. Diomelin, dimarahin habis-habisan. Dia cuma cengar-cengir saja. Nomor-nomor yang salah tadi sama dia dipasang lewat CG dan Swift. Seperti biasa dia titip ke kurir kami yang ke Singapura. Dan ternyata tembus. Dia justru senang kalau dimarahin, diomelin. Nomornya akan dipasang sama dia. Apa saja jadi nomor buat dia. Orang kecelakaan bukan ditolong, dilihat dulu plat nomornya berapa untuk dipasang. Dan terakhir ketemu dia di Batam waktu itu, dia sudah memakai mobil bagus. Ini Pak hasil dari nomor-nomor dulu yang biasanya saya nitip Pak Hendri ke kurir kami. Nah begitulah, kalau di otak pikiran kita hanya nomor. Tentang mimpi, firman Tuhan mengingatkan kita untuk menegakkan otoritas Alkitab di dalam menafsirkan mimpi. Memandang mimpi sebagai potensi cara di mana Allah bekerja. Dan dengan penekanan bahwa kita harus tetap mengandalkan dan menegakkan otoritas Alkitab dalam menafsirkan dan mengikuti apapun yang mungkin kita terima di dalam mimpi. Jangan cemaskan, khawatir, atau takutkan tentang mimpi yang saudara dapatkan. Apapun itu seramanya, mintalah dihiburkan, dikuatkan, dan diberi hikmat oleh Tuhan melalui firman-Nya. Penting bagi kita untuk ingat bahwa mimpi dapat menjadi pengalaman yang bermakna bagi orang Kristen. Namun kita harus menjaga keseimbangan dengan menggunakan Alkitab sebagai pegangan utama kita dalam menafsirkan dan merespon mimpi-mimpi tersebut. Jangan pernah menjadikan mimpi sebagai pedoman untuk begini, untuk begitu, atau menjadikannya sebagai pengganti atau menganggap setara dengan firman Tuhan. Kemana-mana yang diceritakan, yang disaksikan mimpi penglihatannya. Kalau mimpi penglihatannya yang diceritakan di mimbar mungkin 1 jam, firman Tuhan yang disampaikan mungkin hanya 15 menit. Jangan sampai demikian. Atau menjadikannya sebagai pengganti supaya sekedar jemaat terhibur. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam mengerti kehendak-Nya, baik melalui firman-Nya maupun dalam segala bentuk spiritual yang selaras dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk firman pada pagi hari ini. Seringkali kami takut, cemas, khawatir terhadap mimpi yang kami dapatkan, bahkan terhadap penglihatan-penglihatan spektakuler yang kami alami. Ajar kami untuk memuji segala sesuatunya itu dengan terang firman Tuhan. Untuk tidak lekas buru-buru menceritakan bersaksi kepada jemaat awam. Biarlah juga jemaat awam, jemaat-Mu pada pagi hari ini juga diberikan kesadaran untuk terus menguji segala sesuatu
terutama mimpi dan penglihatan dengan firman Tuhan. Ubahkan kami menjadi pribadi yang cinta firman Tuhan, bukan yang lain. Sekalipun firman Tuhan yang kami dapatkan bertentangan dengan logika kami mau logika kami tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Kami mau berjalan iring Tuhan dalam penyertaan dan pembelaan Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan mempersiapkan persembahan kita sambil kita menyimak ujian bila topan keras melanda hidupmu. Sambil kita mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini, mari kita pujikan doksologi. Saudara yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih setia dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, kuat kuasa, bimbingan, pimpinan, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, beserta dengan ketiganya yang asa, menolong kita untuk menguji segala sesuatu dengan terang firman Tuhan dan meletakkan iman dan pengharapan kita kepada kasih setia dan pemeliharaan Tuhan, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah online selesai. Dan sedikit ada pengumuman, saudara. STOS atau Sekolah Teologi Online Surabaya untuk kelas malam hari Senin ini jam 7, kalau sebelumnya jam 8 ya. Kita undurkan jam 7 karena saudara-saudara kita yang di Hong Kong, Taiwan dan sekitarnya baru bisa jam itu. Untuk kelas iman dan pertobatan akan dimulai hari Senin. Silakan saudara yang akan mengikuti untuk mendaftarkan diri di nomor WA yang tercantum di layar. Dan untuk semester ini ada 3 mata kuliah, saudara bisa memilih, bisa mengikuti salah satunya, mengikuti 2 atau mengikuti ketiga-tiganya. Iman dan pertobatan, bibliologi dan kristologi. Silakan saudara daftarkan di nomor WA yang tercantum di layar karena Senin ini sudah memulai. Juga kita akan melakukan pelayanan ke Kalimantan Barat, lebih tepatnya ke Landa. Jadi silakan saudara yang mau ikut bersinergi, berkolaborasi, bahkan gabung atau mendukung pelayanan ini, saudara bisa menghubungi nomor WA yang tercantum di layar. Itu saja pengumuman ibadah online selesai. Silakan saudara bersatu mengucap syukur kepada Tuhan dan selamat menjalani hari demi hari dalam pimpinan, bimbingan, tuntunan, pemeliharaan Tuhan.